Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, mm, ya pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah MPLS dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan apa pengertian dari pendidikan luar sekolah dan bagaimana sih dasar dari pendidikan luar sekolah itu. Sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu apa yang akan menyulitkan kita untuk memahami, yaitu ketika kita beranjak ke tahap 2, tanpa melewati tahap 1. Makanya sebelum masuk ke tahap 2, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pendidikan luar sekolah itu. Ya, baik, langsung saja. Jadi, pengertian pendidikan luar sekolah. Yang pertama, komunikasi pembaruan nasional pendidikan. Apa sih yang dinamakan komunikasi pembaruan nasional pendidikan? Jadi, menurut di makalah, lalu yang saya pahami, ini bermaksud pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah dan seorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Jadi oke, sebelum masuk ke ini, saya bacakan dulu. Tahap yang kedua adalah dari Philip H. Combs, mengungkapkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar. Mungkin di zaman sekarang atau di masa pandemi banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa ambil dari materi ini, yaitu pendidikan luar sekolah. Seperti yang pertama, karena untuk mengasah keterampilan, kreatifan, dan untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Banyak sekali dari online, mungkin karena baru pertama kali terjadi pandemi atau penyakit yang besar-besaran sehingga menimbulkan keresahan, ketakutan, sehingga untuk ketika kita berkumpul harus berjarak. Nah, di situ semuanya berpikir bagaimana untuk menimbulkan sesuatu yang baru, inovasi, kreasi, atau apapun. Nah, pendidikan di luar sekolah karena sifatnya itu bukan formal, non formal. Nah, mungkin dari sini, dan bisa jadi pemuda-pemuda yang melek akan adanya pandemi itu sadar sampai kapan mereka akan diliputi berbagai masalah yang kian lama belum juga memudar. Iya, mereka seperti membuat kajian-kajian baru, membuat lingkaran literasi, menciptakan inovasi seperti adanya webinar. Nah, webinar kan salah satu terobosan baru bagaimana caranya mereka tetap belajar walaupun jarak, terus menghajar. Iya. Nah, itu. Jadi ya banyak sih keuntungan walaupun ada plus minusnya. Jadi plusnya untuk pemuda-pemuda sekarang itu ditekankan untuk berpikir secara keras bagaimana cara literasi atau minat baca buku itu terus tetap disuarakan atau untuk dimaksimalkan, karena mau bagaimanapun Indonesia harus tetap maju, dan literasi menurut SIPA itu ada di nomor 4 paling bawah, yaitu urutan ke-74. Nah, dari Philip H. Combs juga tersebut mengatakan bahwa pendidikan luar sekolah itu ya untuk memberikan kepada sasarannya siapa dan
apa yang membuat dampaknya baik atau tidak. Nah, ditekankan ini ke keterampilan, maka itulah yang terjadi di masa sekarang. Seperti contoh-contoh yang udah disebutkan. Baik, lanjut ke konsep dasar pendidikan luar sekolah. Jadi, untuk konsep dasar pendidikan di luar sekolah, yang pertama, apa sih alasan terselenggaranya PLS? Jadi pendidikan luar sekolah dan segi kesejarahan tidak bisa lepas dari 5 aspek. Jadi sistem luar sekolah itu ya tidak lepas dari 5 aspek. Apa saja sih kira-kira yang perlu kita ketahui untuk 5 aspek ini? Yang pertama itu aspek pelestarian budaya. Yang kedua, aspek teoritis. Yang ketiga, dasar pijakan. Yang keempat, aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Yang kelima, keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Ya, yang pertama itu aspek pelestarian budaya. Nah, sebelum masuk ke sini, bisa jadi pendidikan luar sekolah ini ada hal yang paling urgent daripada pendidikan-pendidikan formal, terutama di aspek pelestarian budaya ini. Jadi untuk yang di makalah yang saya pahami, jadi lebih ditekankan atau lebih membahas ke ranah kekeluargaan, bagaimana sikap seorang ayah dan ibu terhadap anaknya dan anak terhadap anaknya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, di mana melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan. Nah, jelas apa yang dilakukan seorang orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua akan berdampak kepada anaknya. Ketika orang pemabuk, maka tidak akan lepas jauh-jauh sikap anak dari orang tua, yaitu pemabuk lagi. Ketika orang tua berprestasi, maka tidak akan jauh lagi anaknya juga akan berprestasi. Dari tindakan, dari sikap, dari perkataan, dari perintah. Apabila semuanya baik, maka untuk anak juga akan berdampak baik. Jadi di situ pelestarian kebudayaan yang kian lama kian orang menjadi bodoh amat. Betapa besarnya pengaruh di lingkungan keluarga itu mempunyai efek yang sangat efek yang sangat menonjol atau efek yang sangat pasti terjadi seperti tadi yang meliputi perintah, sikap, dan tindakan. Nah, terus dilanjutkan lagi. Dalam keluarga pun sebenarnya telah terjadi proses-proses pendidikan. Walaupun sistem yang berlaku berbeda dengan sistem pendidikan sekolah, kegiatan belajar membelajarkan yang asli inilah yang termasuk dalam kategori pendidikan. Jadi yang benar-benar pendidikan adalah ketika dia bicara, dia melakukan tindakan. Tapi di sekolah lain berkata, hanya kata-kata bijak yang keluar, tapi untuk tindakan kita tidak tahu menahu. Nah, itulah yang harus kita tekankan dalam lingkungan keluarga, terutama ya nanti kita akan menjadi seorang ayah, orang ibu, dan akan menjadi orang tua. Makanya ketika penerapan LPS atau PLS pendidikan luar sekolah ini benar-benar harus diterapkan ke lingkungan sekolah, walaupun pendidikan ini bukan pendidikan formal, tapi efeknya akan sangat banyak sekali untuk anak termasuk ya, karena terus-terusan dari anak akan menjadi orang tua dan ke anaknya lagi, terus ke generasi berikutnya, dari generasi ke generasi. Orang tua berpikir tidak akan bisa menjalankan, tidak bisa menjadi orang sukses, maka anak pun sama, karena pemikiran orang tua dan seorang anak itu akan saling berhubungan. Makanya sedikit demi sedikit seorang meyakinkan untuk apa sih yang akan dilakukan anaknya, kita percayakan kepada mereka. Jadi tidak ada paksaan di dalam kekeluargaan tadi. Seperti perintah yang baik, maka akan menimbulkan sikap yang baik pula. Jika orang terus-terusan melarang, orang tua terus melarang, maka yang terjadi dengan anak apa? Merasa terganggu jika orang memaksa untuk anaknya untuk menjadi orang sukses. Yang terjadi maka akan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, anak itu sukses selalu membenci orang tuanya, dan yang kedua, anak akan membenci anak akan membenci hobinya. Nah, itulah ya.
Yang terpenting balik lagi ke orang tuanya. Ketika orang tua memaksa seorang anak untuk menjadi sukses, ente harus jadi ini, kamu harus jadi itu, maka itu dampaknya balik lagi ke orang tua. Mereka sukses, namun mereka membenci orang tuanya gitu. Oke, lanjut ke dasar pijakan. Ke aspek teoritis. Ya, yang kedua aspek teoritis ya. Jadi menurut Philip Hawkins dalam PLS ini, dia berpendapat tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal yang mampu secara sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial, yang sangat penting, yang sangat banyak isinya. Secara sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial ya tadi. Atas dasar teori di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat yang lemah, yang tidak mampu memasukkan anak-anak ke lembaga. Jadi apa sih yang dimaksud jadi inti aspek teoritis ini? Jadi yang namanya teoritis itu sampai ke akar-akarnya. Bagaimana pentingnya pendidikan, bagaimana pentingnya belajar, bagaimana pentingnya membaca. Nah, kita masuk ke dalam akarnya. Yang pertama, pentingnya belajar. Seorang tidak akan bisa memimpin keluarga tanpa melewati proses belajar, dan seorang tidak akan bisa menjadi pemimpin tanpa melewati proses pendidikan. Nah, itulah aspek teoritisnya. Jadi apa sih yang harus ditanamkan kepada seorang pendidik, kepada apa yang harus ditanamkan pada seorang pendidik ke murid-muridnya, yaitu tadi mengedukasi, mengevaluasi, dan menyemangati mereka. Jadi memberi harapan penuh, memberi harapan pasti, ketika mereka belajar pasti ada dampak positifnya. Ketika mereka berpendidikan, ketika mereka terus mengevaluasi diri, mereka akan terus berkembang dan maju. Apa yang menjadi tahap-tahapan tersebut kita berikan. Belajar, mereka akan menjadi ini. Berpendidikan, mereka akan menjadi itu. Nah, terus memberikan harapan-harapan lebih. Agar apa? Agar mereka semakin giat belajar, semakin giat membaca, semakin giat untuk meraih pendidikan. Karena tanpa pendidikan, negara ini tidak akan ada. Ya, negara ini hanya sebatas wacana. Tanpa belajar, tanpa membaca, apapun membaca, baik lingkungan, baik membaca buku, nah yang literasi intinya. Ya, itu dari aspek teoritis. Kita masuk ke dalam, kita cari apa poin penting dari aspek teoritis ini, lalu kita keluarkan dan kita berikan harapan lebih. Nah, sehingga apa? Sehingga pendidikan itu tidak hanya sebatas ijazah dan untuk lamaran kerja. Namun yang terjadi zaman sekarang, pendidikan itu hanya sebatas kerja. Tanpa memikirkan pendidikan itu adalah hal yang paling nikmat, hal yang paling besar diraih untuk seorang yang mempunyai cita-cita. Tanpa pendidikan mereka bukan apa-apa. Tanpa belajar mereka juga bukan siapa-siapa. Nah, lanjut ke yang ketiga, dasar pijakan. Ya, dasar pijakan ini apa sih yang menjadi dasar pijakan? Yaitu menjadi sumber acuan atau landasan pijakan hukum. Jadi untuk menekankan bahwa PLS ini bukan main-main ya. Jadi ada dari pasal-pasal juga sebagai dasar pijakan PLS ini. Tepatnya di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Melalui ketiga dasar di atas dapat dikemukakan bahwa PLS adalah kumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain. Jadi kenapa banyak organisasi-organisasi, kenapa banyak lembaga-lembaga yang difasilitasi, kenapa banyak orang yang semakin giat untuk melakukan inovasi untuk memajukan bangsa dan negeri. Ya, karena adanya PLS. Mereka ditempatkan dalam satu kelompok atas pikirannya dia sendiri,
Untuk apa tujuannya? Yang pasti untuk memajukan kelompoknya, untuk memajukan bangsanya, dan untuk memajukan negaranya. Ya, itu. Jadi akhirnya adalah, jadi poinnya adalah, goalnya adalah itu. Mungkin bisa dipahami untuk dasar pijakan. Untuk yang keempat, itu aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Ya, untuk aspek kebutuhan terhadap pendidikan ini ya, diawali dengan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin meluas. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. Kesadaran juga tumbuh pada seorang yang merasa tertekan akibat kebodohan, keterbelakangan, atau kekalahan dari kompetisi pergaulan dunia yang menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu. Ya, jadi yang menjadi aspek kebutuhan terhadap pendidikan adanya tersebut itu karena tadi banyak sekali problem-problem yang belum kita atasi lalu terjadi. Nah, itu mau tidak mau akan menjadi kebutuhan kita. Seperti tadi, kebodohan, seperti tadi, kekalah saingan kita dalam hal ekonomi. Nah, di situ masuk yang namanya aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada posisi seperti ini? Nah, kebutuhan kita apa? Kita lakukan. Kebodohan, apa yang menjadi orang-orang semakin terbelakang? Apa yang semakin menjadi stereotip itu terbangun, terrekonstruksi sehingga pendidikan itu bisa nomor 4, bisa nomor 10, bahkan tidak ada nomor sama sekali. Nah, itu yang akan menimbulkan adanya aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Ya, jadi singkatnya, ketika kita merasa kekurangan, lalu ketika kita untuk menutupi kekurangan tersebut dengan cara apa? Contoh, saya nolikan. Ketika saya merasa lapar, maka untuk menutupi rasa lapar ini, saya harus apa? Saya harus makan. Nah, itu solusinya. Di zaman sekarang pun sama. Ketika seorang mendapatkan masalah, karena lapar adalah masalah. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus apa? Untuk menyelesaikan masalah, kita harus mencari solusi. Dengan cara apa? Dengan cara makan. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan masalah, mencari jalan, dan eksekusi. Nah, itu ya. Mungkin singkatnya seperti itu. Lanjut ke kelima. Jadi keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Dan yang kelima, LPS atau PLS, yang memengaruhi adanya LPLS ini yaitu keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Jadi saya bacakan dulu apa yang dikatakan makalah dan yang saya pahami. Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi, yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku, serta lembaga keterbatasan lainnya. Jadi pahaman saya, kenapa adanya PLS? Karena seperti guru-guru. Ya, kita contohkan saja karena kita semuanya adalah calon guru ya, yang bisa menjadikan diri untuk mereka sebagai bahan acuan, bahan ikutan atau mengikuti rekam jejak atau langkah-langkahnya yang harus diikuti lah ya. Nah, kadangkala seorang guru itu untuk dapat berpikir atau dapat memberikan konsep-konsep baru dan bagus, itu terhalang karena adanya kurikulum yang baku dan kaku, apa yang tadi dikatakan makalah. Oleh karena itu, PLS itu hadir. PLS itu terselenggara karena pemikiran-pemikiran yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang kreatif tertolak karena adanya lembaga yang sudah mengatur. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan PLS itu terjadi, pendidikan luar sekolah, keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Bukan mungkin lagi, kita bisa mengetahui di sekarang-sekarang ini banyak sekali orang-orang terhambat, banyak sekali pendidik-pendidik tidak cermat karena kurikulum yang selalu menghalang-halangi untuk mereka dapat berpikir bebas. Ya, misalkan di suatu sekolah, guru itu sudah diterapkan cara mengajar, penyampaian materi, dan memberi jawaban soal atau lain-lain. Sudah diatur sedemikian rupa. Namun, guru dari luar datang ke dalam. Itu membuat sebuah gagasan, ide-ide bagus ke dalam sekolah. Namun, karena adanya kurikulum, semua konsep bagus, semua konsep yang dia
ciptakan, yang dia gagas akhirnya sirna dan hilang begitu saja. Ya itulah adanya PLS. Ya mungkin bisa dipahami, barangkali ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Hansa Izdihar Fadila dengan NIM 1908 10 12 46 akan sedikit memaparkan materi mengenai karakteristik pendidikan luar sekolah. Karakteristik pendidikan luar sekolah adalah tanda atau sifat khas pada pendidikan luar sekolah yang juga dapat menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, karakteristik pendidikan luar sekolah tidak adanya kebakuan sistem sebagaimana sistem persekolahan yang lainnya. Menurut Mustafa Kamil, karakteristik pendidikan luar sekolah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu karakteristik dari segi tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan kini dan juga masa mendatang. Kemudian untuk langsung menerapkan hasil belajar dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau masyarakat. Kemudian untuk memberikan ganjaran berupa keterampilan, barang, atau jasa yang diproduksi dan pendapatan. Yang kedua ada karakteristik segi waktu penyelenggaraan, yaitu waktunya relatif singkat dan bergantung pada kebutuhan peserta didik dan juga menggunakan waktu yang tidak penuh dan juga tidak terus-menerus. Nah, yang ketiga ada karakteristik dari segi program. Jadi kurikulumnya itu berpusat pada kepentingan peserta didiknya, kemudian menekankan pada kebutuhan masa sekarang dan juga masa mendatang, kemudian mengutamakan aplikasi dengan penekanan kurikulum yang lebih mengarah kepada keterampilan yang bernilai guna. Kemudian persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik. Jadi persyaratan untuk mengikuti programnya itu adalah berdasarkan kebutuhan, minat, dan juga kesempatan para peserta didiknya. Kemudian programnya itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mengembangkan potensi peserta didiknya. Kemudian yang keempat ada karakteristik segi proses belajar dan pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, kegiatan belajar atau pembelajaran di berbagai lingkungan atau di satuan pendidikan luar sekolah yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan juga masyarakat. Kemudian struktur program pembelajarannya lebih fleksibel dan beraneka ragam dalam jenis dan juga urutannya. Kemudian berpusat pada peserta didik dengan menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian. Kemudian penghematan sumber-sumber dengan memanfaatkan tenaga dan sarana yang Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu materi yang keempat, ruang lingkup pendidikan luar sekolah. Ruang lingkup pendidikan luar sekolah mencakup segala hal di luar sekolah. Nah, ada 3 aspek. Yang pertama, berdasarkan usia. Berdasarkan usia terbagi menjadi 3. Ada usia persekolahan, usia pendidikan menengah, dan usia pendidikan dasar. Nah, yang kedua, berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, sistemnya dilakukan dengan cara kelompok, organisasi, mekanisme sosial budaya, kesenian tradisional seperti wayang, ludruk, dagelan, dan sarana juga prasarana. Yang ketiga, berdasarkan kelembagaan. Program yang dilakukan seperti program antara sekolah dan swadaya masyarakat. Misal, program pembinaan kesejahteraan keluarga dan program keterampilan wanita. Ada juga koordinasi pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan dan tenaga penggerak baik di tingkat pusat, kabupaten, kota madya, kecamatan, dan juga desa. Materi selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan dasar pendidikan luar sekolah.
Tujuannya itu meliputi kemampuan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri, kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat, kemampuan membina keluarga sejahtera dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, kesadaran berbangsa bernegara dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Pancasila, dan kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Demikian pemaparan dari saya mengenai dua materi, yaitu ruang lingkup dan tujuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan ke moderator. I will fight for you. I always do until my heart